Halo, salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ray Seran boleh kembali menjumpai Anda tentunya dalam Katong Omong. Ya pemirsa, pelayanan publik tentunya menjadi hal yang selalu kita temui dalam masyarakat. Nah selama tahun 2024, Ombudsman telah melakukan penilaian terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tentunya. Dan seperti apa hasilnya, apakah ada peningkatan, penurunan, ataupun seperti apa? Nah, kita akan membahasnya lebih jelas dengan narasumber yang luar biasa telah hadir di studio TVRI NTT kali ini, yaitu Bapak Robert Nah Endi Jaweng, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Halo, salam jumpa Bapak Robert. Salam jumpa lagi Mas Rey. Luar biasa sekali, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Tentunya boleh di tengah kesibukan, boleh ada di Kota Kupang lagi untuk boleh berbagi banyak informasi kepada pemirsa. Harus bolak-balik karena memang satu Ombudsman baru umumkan hasil penilaian kita. Iya. Yang saya kira juga ini kedua dalam momentum seluruh daerah di Indonesia, termasuk NTT, juga baru punya kepala daerah terpilih meskipun belum resmi ya. Iya. Jadi saya kira ini penting sekali juga untuk kita bisa hadir. Oke, baik. Nah ini pemirsa pun juga tentunya yang menyaksikan edisi kali ini sudah tidak sabar lagi ingin tahu begitu banyak informasi yang akan dibagikan oleh Bapak Robert. Seperti apa terkait dengan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan layanan publik tahun 2024. Nah mungkin langsung saja, mungkin Bapak boleh nih kita cerita sedikit tentang indikator layanan publik yang tepat ini seperti apa Bapak? Ya, Rey, jadi Ombudsman ini lembaga negara yang tugasnya adalah mengawasi pelayanan publik. Nah, dalam kerangka pengawasan ini kami punya dua sayap pekerjaan. Satu sayap pemeriksaan. Ini kalau di lembaga penegakan hukum ini seperti penindakan begitu ya. Iya. Jadi memeriksa berdasarkan laporan masyarakat atau atas inisiatif kami sendiri. Ini memang kerja untuk menyelesaikan masalah, kira-kira gitu, menyelesaikan kasus. Nah, sayap kedua adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini antara lain ini membawahi program penilaian ini dengan kita menilai sejumlah rantai proses penegakan pelayanan publik sejak sesuatu itu diatur, yaitu artinya dimensinya input begitu. Iya. Apakah terkait dengan sumber daya manusianya, SDM aparaturnya, atau terkait sarana prasarananya, ini yang di dimensi inputnya. Lalu kemudian setelah input, dimensi proses, ini terkait dengan bagaimana mereka bekerja. Kita punya acuan bahwa pemerintah kalau bekerja itu sudah tidak sesuai dengan standar pelayanan. Nah ini ukuran di dimensi proses adalah soal standar pelayanan, keterpenuhan terhadap standar-standar yang ada. Lalu di dimensi berikutnya outputnya. Output ini kita mau melihat apa kata masyarakat. Iya. Sudah ada sarananya, sudah ada SDM aparaturnya, sudah ada standar pelayanannya, tapi masyarakat sendiri menilai seperti apa. Nah, Ombudsman punya batu uji yang namanya maladministrasi. Nah, apakah masyarakat ketika menikmati atau menerima pelayanan publik itu memang sudah sesuai dengan standar yang ada, atau justru terjadi maladministrasi. Maladministrasi itu macam-macam dalamnya, terkait penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, hingga konflik kepentingan dan sebagainya. Lalu kemudian dimensi ujungnya itu pengaduan. Ketika masyarakat punya masalah, ada nggak mekanismenya dan sarana-prasarana terkait dengan pengaduan masyarakat. Jadi 4 dimensi ini kita nilai satu kesatuan, rangkaian itu memang satu tarikan begitu. Iya. Dan atas 4 dimensi inilah kemudian di tahun 2024 ini kami Ombudsman Republik Indonesia secara nasional kita mengukurnya 25 kementerian, 14 lembaga pemerintah non kementerian, 34 provinsi, lalu kemudian 98 kota dan 416 kabupaten. Jadi semua ini adalah survei terbesar se-Indonesia. Saya bisa bertaruh dengan lembaga manapun bahwa Ombudsman ini memang lembaga yang melakukan survei terbesar karena kita mencakup semua. Dengan jumlah respondennya yang juga itu sudah puluhan ribu untuk kita tanyai begitu ya. Jadi ini pengukuran yang sangat besar, sangat masif, nasional, kementerian lembaga hingga ke tingkat kabupaten kota, yang belum memang desa. Kita belum mengukur desa kan terlalu banyak begitu ya. Termasuk di NTT. Nah, NTT juga kita ngukur tahun demi tahun
semua kabupaten kota, 22 kabupaten kota di NTT dan provinsinya. Dan di dalam setiap kabupaten kota ini kita ngukur 5 dinas atau 5 bidang terkait dengan sosial, pendidikan, kesehatan, Dukcapil, dan kemudian perizinan usaha. DPMPTSP begitu ya, dan ditambah dengan puskesmas kalau untuk kabupaten kota, dan kalau di provinsi ditambah dengan rumah sakit. Jadi ini satu potret ya yang mudah-mudahan dibaca oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik sebagai potret yang memang saya rasa ini potret yang jernih, yang objektif, karena kita motret semua instansi yang sangat terkait dengan pelayanan dasar dalam kehidupan masyarakat gitu. Oke. Ya. Karena memang tadi seperti disampaikan juga bahwa dari tingkat provinsi dan kota dan beberapa sektor juga yang menjadi penilaian daripada Ombudsman sendiri ini memang terlihat banyak kemajuan ya Bapak ya dari tahun 2021 hingga 2024 ini. Betul. Oke. Nah ini mungkin boleh juga kita melihat dari hal tersebut sebenarnya standar layanan publik yang seharusnya itu seperti apa Bapak? Karena mungkin masih banyak yang tidak sesuai dengan standar untuk layanan publik sehingga membuat masyarakat pun juga melakukan pengaduan kepada pihak Ombudsman. Ini seperti apa standar yang seharusnya dilakukan Bapak? Oke, pertama terkait yang tadi sempat di-mention Ray ya soal ada perubahan kenaikan secara nasional, ada perubahan mendasar Ray. Jadi kalau di tingkat pusat itu hijaunya makin banyak. Ombudsman menggunakan 3 warna ya. 3 zona ya. 3 zona ya. Jadi kalau pelayanan publik yang terbaik itu hijau, tapi hijaunya tebal gitu ya. Kemudian pelayanan publik yang di bawah terbaik atau kualitas tertinggi gitu, itu artinya hijaunya ada tapi hijau tipis. Itu sama-sama baik ya, sama-sama tinggi tapi ada yang tinggi, ada yang tertinggi. Lalu kemudian pelayanan publik yang biasa saja, yang sedang saja itu kita kasih warna kuning, dan pelayanan publik yang buruk kita kasih warna merah. Nah, melihat warna-warni ini saya kira satu hal yang menggembirakan, ini terjadi perbaikan ya, peningkatan termasuk di kabupaten ini Ray. Saya melihat data misalnya dari sebelumnya kalau di tingkat daerah tahun 21 yang hijau ini baru 179, kemudian di tahun 2024 sudah meningkat 494 ya kabupaten kota. Kemudian merahnya juga turun nih Ray, dari tadinya 92 yang merah. Lalu kemudian di 24 kemudian turun menjadi 23. Ini adalah hal yang menggembirakan, perkembangannya. Lalu terkait dengan yang kedua yang Ray tanyakan soal standar, ini penting sekali. Undang-undang pelayanan publik itu sudah mengatur sesungguhnya apa saja yang menjadi komponen standar. Dan ini yang kita berharap pemerintah itu sungguh memahami ya, karena bahasa saya gini Ray, selemah-lemahnya ikhtiar dari pemerintah itu minimal dia memenuhi komponen standar. Syukur-syukur kemudian dia bisa berinovasi. Minimal standar dulu. Nah standar itu apa? Standar itu adalah pedoman kerja. Acuan bagi setiap penyelenggara pelayanan publik untuk bekerja. Bahwa dia bekerja itu sesuai dengan standar yang ada. Tidak kemudian bekerja sesuai dengan seleranya dia saja gitu ya. Ada 14 komponen yang dipakai di Undang-Undang Pelayanan Publik. Kita mengambil sebagian begitu. Terkait dengan 4 yang sangat penting. Standar waktu, standar biaya, standar proses, dan persyaratan. Minimal 4 itu Ray. Ray kalau mau ngurus KTP misalnya, kan minimal Ray tahu kan, kalau saya mau ke suatu instansi, misalnya Dinas Dukcapil, itu apa saja sih persyaratan yang saya bawa? Harus jelas, harus pasti. Betul. Kemudian kedua, kalau saya ke sana nanti, saya akan mulai dari mana dan akan berakhir di mana. Itu standar proses namanya. Apakah dari unit ini ke unit ini atau unit mana begitu, itu harus jelas. Lalu kemudian berapa besar biayanya nanti? Ada nggak informasi terkait dengan transparansi dan kepastian biaya? Jangan kemudian nggak dicantumin, tahu-tahu muncul banyak pungutan liarnya, begitu kan? Jadi harus jelas disebutkan di sana, dan kemudian standar waktu. Akan berapa lama, berapa hari saya akan ngurus ini dan mendapatkannya. Minimal 4 itu Ray, ditambah yang lain-lain terkait dengan standar pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus, standar pengaduannya, bahkan Ombudsman juga memakai terkait hal-hal yang mungkin bagi orang itu remeh-temeh, misalnya harus menggunakan name tag atau logo atau identitas dan sebagainya. Mungkin orang mengatakan kenapa ini digunakan? Ini penting agar masyarakat kalau dia menemukan layanan yang nggak bagus, dia tahu, oh si bapak ini atau si ibu inilah
yang memberikan layanan yang nggak bagus tadi. Iya. Jadi ini penting, bukan sesuatu yang sifatnya itu dianggap artifisial atau sekedar ada saja, tapi ini justru alat kontrol masyarakat, mengontrol yang bersangkutan bahwa penyebabnya memang adalah yang bersangkutan, penyebabnya si A, si B dan si C dan sebagainya. Itu penting informasi untuk pimpinannya ketika kemudian melakukan kontrol dan pengendalian, dia tahu tadi yang menyebabkan maladministrasi yang tidak memenuhi standar lah si pegawai yang mana gitu. Jadi kita menggunakan bermacam-macam standar itu, yang itu sesungguhnya karena namanya standar ya. Betul. Standar itu sesuatu yang sebenarnya sifatnya dasar saja. Tapi kalau yang dasar saja tidak bisa dipenuhi, gimana kita mau bicara inovasi gitu kan Rey ya. Jadi memang ombudsman tuh ngukur hal-hal yang sehari-hari harusnya bisa dipenuhi. Jadi ombudsman sedang ngukur hal-hal yang dasar sebenarnya, hal-hal yang memang sudah seharusnya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi kata orang kebangetan gitu loh Rey. Ya, itu kan. Itu yang kita ini. Betul, iya. Karena memang mungkin dari kriteria-kriteria yang dijadikan standar untuk layanan publik yang ada, namun mungkin tadi memang sempat menyinggung tentang maladministrasi ya. Betul. Nah ini sejauh ini bagaimana terkait dengan maladministrasi? Apakah mungkin masih kerap terjadi? Atau seperti apa mungkin dari sejauh pandangan ataupun pantauan dari ombudsman sendiri? Sangat kerap, Rey. Justru itulah batu uji kerja ombudsman. Ombudsman itu sesungguhnya menguji sejauh mana pelayanan publik itu, tadi satu ya, memenuhi standar atau tidak. Iya. Kedua, tidak terjadi maladministrasi. Maladministrasi ini bahasa hukumnya itu mungkin terlalu panjang untuk definisikan. Tapi kalau saya sebut itu maladministrasi adalah perilaku koruptif. Oke. Jadi perilaku koruptif itu dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk tindakan begitu ya. Seseorang yang itu sebentar lagi sudah mengarah ke tindakan koruptif beneran. Iya. Nah kalau korupsi itu wilayah KPK atau penegak hukum nanti yang akan melakukan penindakan begitu ya. Ombudsman itu di wilayah bagaimana kemudian tidak sungguh terjadi. Misalnya gini Rey. Iya. Maladministrasi itu kalau di ombudsman itu kemudian diklasifikasi jadi 10 bentuk. Penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, sampai pada konflik kepentingan, Oke. penyalahgunaan kewenangan. Sederhana saja misalnya soal penyimpangan prosedur. Iya. Ini sudah jelas tadi itu, bahwa prosedur untuk mengurus KTP misalnya itu jelas dari titik masuknya apa, lalu proses seperti apa, nanti titik keluarnya apa. Iya. Tapi ternyata kemudian yang sudah ada prosedurnya tidak diikuti. Malah kemudian nambah-nambah prosedur kan Rey. Nah nambah-nambah prosedur itu artinya apa? Nambah urusan, nambah interaksi, nambah kemudian lelahnya masyarakat. Iya. Lalu kemudian ketika dia lelah, disinilah ruang masuk untuk melakukan negosiasi atau tekan-menekan gitu kan. Iya. Jadi sesungguhnya maladministrasi itu adalah pintu masuk terjadi korupsi. Kalau Anda melakukan maladministrasi, sebentar lagi Anda akan melakukan korupsi. Tadi itu. Kalau Anda kemudian tidak patuh pada prosedur yang ada, malah kemudian nambah-nambah sendiri, itu sebentar lagi Anda akan menjadi pelaku pungutan liar, gitu kan? Nah, ketika sudah terjadi pungli, itu wilayah penegak hukum. Tapi ketika dia nambah-nambah prosedur tadi, itu wilayah ombudsman. Maka ombudsman memang sebenarnya punya peran yang sangat penting untuk mencegah agar tidak terjadi korupsi beneran gitu. Betul, betul. Dan kita memang berada atau bekerja pada sisi masyarakat. Iya. Kalau penegak hukum itu mungkin dia lebih banyak pada unsur kerugian negara ya. Ada uang negara yang dikorup. Ada kemudian APBN atau APBD yang kemudian disimpang atau diselewengkan. Ombudsman berada pada unsur masyarakat. Ada unsur kerugian masyarakat yang terjadi karena Anda menyimpangi prosedur yang ada. Anda kemudian menunda apa yang sudah menjadi ketentuan waktu dan sebagainya. Anda ternyata melakukan konflik kepentingan dan sebagainya. Jadi unsur kerugian publik yang selama ini tidak banyak diungkapkan ke publik oleh ombudsman sekarang diungkapkan. Iya. Kita nanti akan umumkan Rey mulai tahun depan valuasi kerugian publik. Sesungguhnya berapa sih kerugian yang ditanggung oleh masyarakat ketika suatu pelayanan publik itu tidak memenuhi standar yang ada atau bahkan terjadi maladministrasi. Kita akan katakan negara sesungguhnya menjadi pelaku yang membuat masyarakat rugi sekian juta atau sekian miliar bahkan kalau untuk hal-hal yang besar terkait dengan perizinan usaha dan sebagainya itu. Oke. Nah, tapi di sini juga mungkin masyarakat pun juga ketika kerap kali mungkin melakukan ataupun mengalami maladministrasi ataupun juga layanan publik yang tidak sesuai. Nah, ini mungkin juga mereka ingin melapor ya. Tapi bagaimana nih? Masyarakat pun apakah identitas mereka akan tetap dijaga atau seperti apa? Karena mungkin mereka takut ketika melaporkan dan
akan ada embel-embel lainnya di Betul. belakang lagi. Dan itu seperti apa nih Ombudsman menanggapinya? Ya, sesungguhnya ombudsman itu mendorong agar masyarakat jangan takut. Oke. Kenapa? Karena hak masyarakat, Rey, untuk mendapatkan layanan, satu. Kemudian kedua adalah dia mengawasi bagaimana layanan itu diberikan. Itu hak masyarakat. Jadi dua hak masyarakat. Hak untuk mendapatkan layanan dan hak mengawasi bagaimana layanan itu diberikan. Jadi sesungguhnya masyarakat itu terlindungi oleh peraturan perundang-undangan. Tapi ini kan bicara normatif. Bicara faktanya masyarakat kita takut karena memang banyak intimidasi kan, Nah, Ria. itu dia, benar. Nanti dianggap mencemari nama baiknya, memberitakan sesuatu yang dianggap bohong gitu ya, hoax dan sebagainya. Maka memang ombudsman punya ketentuan, ini standar kita juga bahwa memang kita mendorong masyarakat agar terbuka. Tapi bila ada terutama pelapor yang kemudian merasa terancam atau merasa kemudian tidak enak kalau informasi atau datanya dibuka, maka kita satu menjaga kerahasiaannya. Oke. Menjaga data informasi yang tahu hanya ombudsman. Terlapor atau instansi pemerintah nggak tahu siapa jadi pelapor. Kita jaga benar. Kedua adalah bila di tengah proses ternyata si pelapor atau warga tadi merasa bahwa wah ada sesuatu yang mengancam keselamatan yang bersangkutan karena dia melapor ke ombudsman, ombudsman memberikan kebebasan juga untuk beliau mencabut laporan. Jadi ada dua instrumen ini yang kita jamin kepada masyarakat bahwa kalau Anda lapor ke ombudsman, rahasia data dan informasimu kita akan jaga. Kemudian kedua, Anda masih punya hak untuk kemudian tidak meneruskan laporan. Memang ini tantangan karena kalau saya pribadi, saya justru mendorong bahwa Anda satu, paham tentang pelayanan publik. Dua, sadar akan hak Anda, hak untuk mendapatkan layanan dan hak untuk mengawasi. Ketiga, berani melapor. Bahwa Ray, melapor itu hebat, mengadu itu keren. Jadi kalau melapor itu pekerjaan orang hebat. Jadi kalau mengadu itu adalah Anda orang keren. Yang penting kita tidak mencari-cari kesalahan orang, menjelek-jelekan nama, tidak hoaks, tidak surat kaleng. Kalau memang benar itu terjadi, baik yang Anda lihat, yang Anda amati, apalagi yang Anda alami, Anda punya hak. Dilindungi oleh aturan untuk mengadu atau melapor. Itu sesuatu yang harus, dan saya membayangkan ke depan budaya pelayanan publik seperti ini, termasuk budaya berani untuk mengontrol aparat pelayanan publik, itu menjadi budaya sehari-hari masyarakat. Selama ini kita terbiasa, sudah sangat lama merasa bahwa kalau masyarakat itu dirugikan oleh negara, masyarakat diperlakukan secara tidak baik oleh pemerintah, terjadi maladministrasi, seolah itu sesuatu yang wajar, seolah sesuatu yang biasa gitu kan. Jadi masyarakat juga seperti menenggang, menolerir praktek seperti ini. Lalu pemerintah juga merasa bahwa memang tidak boleh masyarakat melapor kita. Karena apa? Mental dan budaya kerja birokrasi selama ini itu mental model penguasa. Bahwa penguasa itu nggak pernah salah. Yang selalu salah masyarakat. Ketika kemudian masyarakatnya itu menemui ada sesuatu yang janggal atau bahkan maladministrasi, masyarakat tidak boleh melapor. Itu nggak boleh. Ke depan budaya ketakutan seperti ini itu harus dibongkar, dan kita mendorong agar masyarakat berani. Ombudsman hadir untuk mewakili masyarakat agar kemudian dia berani mengadu, dia berani melapor untuk kita selesaikan dengan pihak terlapor yang adalah penyelenggara pelayanan publik. Tentu tidak semua laporan masyarakat itu bisa kita setujui. Tidak semua juga laporan masyarakat itu benar adanya. Terkadang juga ada mispersepsi di masyarakat. Atau ada sesuatu yang ya soal komunikasi saja sebenarnya. Jadi memang kita perlu selesaikan secara objektif juga. Harus dikaji dulu terlebih dahulu. Dikaji dulu tentu saja. Namun mungkin memang ini terkait dengan bagaimana pengaduan masyarakat juga yang mengalami layanan publik yang mungkin tidak sesuai, dan mungkin saat ini di era globalisasi ya masyarakat pun juga yang menyaksikan mungkin melihat banyak sekali masyarakat yang mengalukan pengaduannya di media sosial dan mungkin menggunakan akun-akun yang bodong sehingga karena mungkin takut juga ketika melaporkannya juga akhirnya berdampak pada diri mereka sendiri. Nah, ini pandangan Bapak melihat hal seperti ini, media sosial dijadikan tempat untuk melakukan pengaduan ataupun mungkin menjadi mengkambing hitamkan seseorang dan lain sebagainya, Bapak. Iya, ada orang yang mengatakan gini, no viral, no justice. Jadi kalau tidak diviralkan, itu keadilan itu belum tentu bisa diperoleh. Dan saya pikir-pikir juga iya, karena memang penyelenggara pelayanan publik kita itu kalau belum jadi isu publik, masih cuman tersembunyi atau terbatas, dia nggak perhatikan.
Jadi memang menggemakan ke publik, meresonansikan isu ini menjadi isu publik, itu juga saya kira penting juga gitu ya. Hanya memang kita selalu menghimbau, kalau Anda sudah bawa itu ke publik, Anda harus bertanggung jawab. Iya. Karena sudah menjadi konsumsi publik gitu kan. Betul. Dan kemudian kedua, jangan lupa, kan publik tidak pernah menyelesaikan masalah seperti itu. Paling ya ada opini publik, lalu kemudian tekanan itu muncul, membuat kemudian penyelenggara memperbaiki. Tapi kan tidak selamanya begitu. Maka jangan lupa kalau sudah diviralkan atau sudah disampaikan di media sosial dan sebagainya, Anda harus menempuh mekanisme formal yang ada. Lapor kemana? Internal dulu, lapor ke pemerintah atau penyelenggaranya. Saya tahu ini sesuatu yang dilematis. Gimana mungkin penyelenggara kemudian menjadi terlapor, tapi tetap saja perlu dilaporkan ke sana. Boleh jadi ada juga penyelesaian di sana. Tetapi jika ternyata di internal pemerintahan, ya di unit kerja, di suatu dinas, atau di inspektoratnya, itu ternyata tidak ditanggapi atau ditanggapi secara tidak memuaskan, lapor ke Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga negara pengawas eksternal begitu yang menjadi mitra Anda untuk mengawal tadi masalah-masalah itu yang ada. Tapi memang penyelesaian kita juga ini butuh waktu juga ya. Yang membuat kemudian masyarakat merasa wah menunggu Ombudsman juga lama ini. Sementara saya sudah mungkin tidak tahan lagi dengan apa yang dialami dan sebagainya. Lalu kemudian dia viralkan lagi, itu hak dia. Betul. Jadi kita menghargai bahwa memviralkan sesuatu ke media sosial itu atau publik secara umum itu juga hak masyarakat. Tetapi dia harus akuntabel. Dia harus bertanggung jawab ketika kemudian terjadi sesuatu yang mungkin mengarah ke tindakan pidana pencemaran nama baik dan sebagainya. Ya memang dia yang menjadi pelaku, dia bertanggung jawab. Tapi kalau dia lapor ke Ombudsman, sangat dijamin oleh Ombudsman tidak akan ada kriminalisasi. Tidak akan ada upaya untuk membuat dia lalu kemudian dipidanakan. Karena Ombudsman akan bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada, melindungi yang bersangkutan. Jadi lapor ke Ombudsman akan membuat Anda lebih terlindungi, Anda akan aman, sekaligus penyelesaian masalah lebih jelas ketimbang kemudian hanya diviralkan di media sosial yang boleh jadi itu akan jadi berita banyak orang. Betul. Akan menjadi konsumsi banyak orang ya, tapi belum tentu menyelesaikan masalah dan boleh jadi itu juga backfire. Boleh jadi juga pukulan balik ya bagi yang bersangkutan ketika dia tidak akuntabel, data atau informasinya tidak valid misalnya gitu. Oke, berarti pemirsa pun juga yang menyaksikan hari ini tentunya lebih ini terbuka pikirannya dengan mungkin mau melaporkan masalah yang terjadi dari administrasi ataupun juga layanan publik yang mungkin tidak transparansi dan tidak sesuai dengan syarat ataupun standarnya, mungkin bisa langsung melakukan pengaduan kepada Ombudsman karena dijamin kerahasiaan daripada pelapor dan tapi tetap juga harus sesuai dengan standar ya dan diberikan jangan sampai informasi yang diberikan kepada Ombudsman pun juga tidak lengkap ya. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh masyarakat juga yang ingin. Kalaupun tidak terlalu lengkap, Ombudsman nanti yang akan punya upaya, punya cara untuk membuat ini lengkap. Jadi tidak semua juga harus menunggu semua komplit sempurna, enggak gitu juga, Rey. Karena masyarakat juga kan punya keterbatasan. Termasuk gini, Rey. Termasuk ketika pelapor itu nggak bisa menulis. Kan ada petani, nelayan, peternak yang mungkin buta huruf atau tidak memang punya kapasitas menulis. Ombudsman akan membantu menuliskannya gitu. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk melapor ke Ombudsman hanya karena Anda tidak lengkap informasinya. Datang aja, kita akan gali bersama-sama gitu. Oke, siap. Nah ini mungkin juga sejauh ini dari mungkin saya sempat membaca juga informasi bahwa dari beberapa tahun terakhir ini ada peningkatan pengguna layanan publik nih. Nah ini apakah ada keuntungan yang didapatkan dari Ombudsman sendiri terkait dengan peningkatan para pengguna layanan publik? Karena mungkin yang melihat semakin banyak menggunakan layanan publik dengan adanya pelaporan dan lain sebagainya, seperti apa dari Ombudsman sendiri melihatnya? Ya tentu kita bergembira, Rey, kalau kemudian pengguna pelayanan publik itu makin hari makin bertambah. Justru itulah memang tujuannya. Bagaimana yang tadinya dia tidak mendapatkan akses layanan, lalu kemudian karena mungkin ada platform digital gitu ya, seperti misalnya Rey dalam kepesertaan BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan kan ada itu JKN Mobile, aplikasi dan sebagainya. Atau kalau yang aplikasi ini mungkin masih belum bisa terjangkau, paling tidak dia kemudian bisa mengakses secara manual ya, kantor atau dinas atau di tingkat desa dan sebagainya. Justru ya ini menjadi berita gembira gitu. Jadi makin banyak masyarakat yang kemudian mengakses layanan, itu berarti pelayanan publik itu makin berguna buat mereka. Dan buat Ombudsman tentu makin berguna. Tinggal sekarang kita akan lihat
Sejauh mana ketika kemudian masyarakat ketika mengakses, dia memang sudah mendapatkan kejelasan standar tadi. Dia tidak mendapatkan perilaku atau perbuatan maladministrasi tadi dan sebagainya gitu. Lalu kemudian si penyelenggara sendiri memang bisa memberikan layanan yang memuaskan, layanan yang membuat orang itu, kan pelayanan publik itu gini, pelayanan publik itulah soal sehari-harinya masyarakat. Iya. Dalam siklus hidup orang, sejak orang dalam kandungan sampai nanti ketika meninggal dalam liang lahat, itu sesungguhnya seseorang itu membutuhkan layanan publik. Dalam kandungan dia butuh layanan yang diterima oleh ibu yang mengandung kan gitu kan. Sampai kemudian dia lahir, kemudian dia akan mendapatkan perawatan, bahkan kemudian akta kelahiran, selama dia hidup, pendidikan, kesehatan, dia berusaha harus ngurus izin dan sebagainya, sampai meninggal harus ada kartu atau akta kematian. Itu semua pelayanan publik. Itu semua terkait dengan kehidupan masyarakat. Maka saya selalu mendefinisikan gini. Layanan publik itulah seluruh kebutuhan hidup Anda ketika berurusan dengan pemerintah. Betul. Ketika berurusan dengan pelayanan publik, itulah pelayanan publik gitu. Jadi memang layanan publik itu soal sehari-hari. Dan saya kepada pemerintah selalu katakan gini, Anda mau mengklaim reformasi birokrasi sehebat apapun, inovasi sehebat apapun. Tapi sesungguhnya reformasi birokrasi yang berhasil adalah reformasi birokrasi yang berdampak. Dan dampaknya itulah dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak apa yang paling dirasakan masyarakat? Ya dampak pelayanan publik. Segala reformasi birokrasi itu dianggap masyarakat itu pekerjaan internal pemerintah. Yang dia lihat output reformasi birokrasi itu perbaikan layanan publik. Maka sesungguhnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik itu satu kesatuan. Sesuatu reformasi birokrasi hanya akan dikatakan berhasil kalau dampaknya sungguh dirasakan masyarakat dalam bentuk output layanan publik. Itu. Jadi memang ini pekerjaan yang kepada gubernur terpilih, bupati, wali kota terpilih, saya kira selain Anda tentu akan membenah yang terkait dengan upaya pembangunan ekonomi, ya, terutama infrastruktur ekonominya. Maka dalam kerangka untuk membangun daerah itu, maka jangan lupa benahi birokrasinya. Betul. Reform birokrasi karena inilah pintu masuk untuk Anda kemudian menghadirkan pelayanan publik. Bahwa Anda itu ketika terpilih, Anda menjadi pemimpin. Memimpin itu artinya melayani. Melayani ini pada akhirnya akan diuji masyarakat. Gitu. Siap. Gitu. Karena memang mungkin para pengguna layanan publik juga yang sehari-hari menggunakan jasa layanan publik yang ada, namun mungkin kayak kalau kerap kali terjadi maladministrasi ataupun layanan publik yang mungkin tidak sesuai, ya tetap harus sebaiknya melapor ya. Lapor harus, kita dorong harus. Betul. Dan tidak perlu takut untuk kerahasiaannya. Jangan takut. Dan melapor itu keren, mengadu itu hebat. Oke, melapor itu keren ya, jangan lupa. Karena memang pemirsa pun juga sekarang sudah banyak yang mungkin berani ya untuk mengatasi masalah yang mungkin ditemukan di mana saja, terutama dengan layanan publik yang ada tentunya. Baik Pak Robert, pemirsa TVRI NTT dimanapun Anda berada, kita masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Katong Baomong. Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia. Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pickup system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak. Jordi, cepat sudah
sudah terlambat. Tesnya punya kok. Makasih. Sama-sama. Ini kurang. Hai. Keluar dari puskesmas. Ya pemirsa, masih bersama saya Ray Seran, tentunya kembali di Katong Boomong dengan narasumber yang luar biasa, masih bersama Bapak Robert Na Endi Jaweng, anggota Ombudsman Republik Indonesia, tentunya dengan topik kita hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 tentunya. Ya, baik, ini Pak Robert nih, ini kita berbicara mengenai hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik saat ini di tahun 2024. Nah, boleh diceritakan tentang hasilnya ini seperti apa Bapak? Untuk NTT ya. Boleh. Ya. Untuk NTT ini kalau saya kebetulan ikuti sejak saya menjadi pimpinan Ombudsman ya. Oke. Sejak 2021. Nah, masa itu ya saya perlu cerita ya. NTT itu tidak ada satupun yang warna hijau. Oke. Tahun 21 ya. Lalu kemudian di tahun 22 kemudian sudah mulai ada perbaikan. Hijaunya ada 2 waktu itu. Provinsi dan Kota Kupang. Oke. Sebagian yang lain itu kuning, sebagian lagi merah gitu kan. Lalu kemudian meningkat ini 23, justru provinsinya turun kelas dari yang tadinya hijau, kan dinamis ini ya. Iya. Dari tadinya hijau dia turun kelas dari kuning dan posisinya di 29 dari 34 provinsi. NTT. Dari 34. Oke. Itu tahun 23 ya. Iya. Jadi yang tadinya sudah dapat warna hijau kembali ke warna kuning dah. Seperti 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya gitu. Dan kemudian Kota Kupang juga kehilangan warna tadi itu, yang tadi hijau malah kemudian hilang. Justru yang muncul hijaunya di tahun 23 adalah Manggarai Timur dan TTU. Oke. Lalu selebihnya adalah kuning dan masih ada yang merah. Lalu yang menggembirakan saya tahun 24 ini. Iya. Tahun 24 ini provinsi masih belum juga hijau ini, memang ya itu memang apa pekerjaan rumah Iya. dari gubernur terpilih nanti ya. Betul. Tetapi yang menggembirakan lah merahnya udah nggak ada. Merah sama sekali bebas di tahun 24. Lebih banyak itu kuning ya. Kuning ini sekitar 11 kabupaten kota. Dan sisanya itu 11 juga itu adalah hijau. Dan puji Tuhan di antara 11 ini, tadi kan kita bagi 2 hijau ini. Ada hijau tipis, ada hijau tebal. Nah untuk pertama kalinya di NTT ada 2 kabupaten yang hijaunya itu hijau tebal. Oke. Yang tadi itu TTU, yang tadinya dia hijau saja, tahun ini dia meningkat menjadi hijau tebal. Kualitasnya kualitas tinggi berarti Tertinggi. ya? Iya. Kalau hijau tipis saja kualitas tinggi. Oke. Hijau tebal kualitas tertinggi. Tertinggi, Orang Jawa bilang hijau royo-royo gitu kan. Nah, lalu kemudian kedua adalah ada di ujung barat sana itu Kabupaten Manggarai Barat. Manggarai Barat. Ini nomor 2. Jadi urutan pertama itu adalah Kabupaten TTU. Ini dia kualitas tertinggi A kategorinya. Kemudian Manggarai Barat ini kualitas tertinggi juga kategorinya A. Oke. Jadi ada 2 kabupaten di NTT yang memang menduduki papan atas. Itu kualitas tertinggi. Selebihnya itu ada sekitar 9 lainnya itu kualitas tinggi saja B. Hijaunya ada tapi hijau tipis. Iya. Ini seperti Kota Kupang, Kabupaten Belu,
Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kupang, ini daerah saya ini Manggarai ini ya. Iya. Ini bukan karena putra daerah ini. Oke. Lalu kemudian TTS, kemudian Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Timur, hingga Kabupaten Nagekeo ini Rey, sampai pada Kabupaten Sumba Barat. Lalu selebihnya adalah kuning gitu. Nah, perhatian adalah terhadap kabupaten kota, kabupaten di Sumba. Ini semua kuning kecuali satu, Sumba Barat. Artinya apa? Pekerjaan rumah untuk memperbaiki 4 kabupaten lain di sana, itu Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, itu masih butuh perhatian khusus, termasuk bahkan Sumba Barat yang meskipun hijau, tapi hijaunya hijau yang rada ke bawah kuning gitu, jadi masih butuh perbaikan. Lalu kemudian di timur ada 1 kabupaten, 2 ya, ini Malaka dan juga Rotendao, 3 bahkan Samburejoa juga ada kuning. Iya. Lalu di Flores ini ada Flores Timur, daerahnya kepala perwakilan kita Pak Darius. Lalu kemudian Lembata, Alor gitu ya, dan juga di salah satu kabupatennya itu di Ngada. Ini juga perlu perhatian. Jadi saya sih ini campur aduk ya, meskipun saya gembira ya. Satu adalah provinsinya ini pernah hijau di tahun 22, turun kelas 23 jadi kuning, sekarang nggak naik-naik lagi nih, masih kuning juga gitu ya. Dengan posisi masih di 29 dari 34 provinsi se-Indonesia. Nilainya 77,8, itu berarti masih banyak ruang perbaikannya. Kemudian kedua adalah kita mengalami perbaikan, tidak ada lagi yang merah. 11-nya itu sudah hijau, 11-nya kuning. Nah kuning ini nanti butuh perhatian lebih serius lagi, dan sesungguhnya buat saya kalau sudah TTU Timur Tengah Utara, sudah Manggarai Barat itu di papan teratas tadi ya, hijaunya hijau tebal, kategorinya A, maka ketimbang kemudian dia belajar ke Pulau Jawa, dia studi banding ke tempat-tempat lain ya, yang kuning atau yang hijau tipis, belajarlah ke TTU, belajarlah ke Manggarai Barat. Di sana sudah ada contoh, sudah ada model gitu. Maka ini sekaligus juga pengumuman, besok pagi jam 10 kami mengumpulkan semua pimpinan daerah dari 22 kabupaten kota dan provinsi ya di Hotel Kristal. Kita akan memberikan apresiasi tentu saja. Ya ini adalah selebrasi, memberikan apresiasi kepada mereka yang memang layak diapresiasi. Baik yang hijau tertinggi maupun hijau tinggi tadi. Tapi sekaligus juga bagi yang kuning kita undang juga untuk dia kemudian bisa berinteraksi, belajar dari yang bagus tadi. Ombudsman menyiapkan platform interaksi mereka, biarkan mereka berinteraksi, mendengar, melihat sendiri seperti apa bagusnya daerah lain, agar sepulang ke daerahnya dia membawa oleh-oleh dari cerita pengalaman yang memang bukti tadi itu, bukti konkret. Betul. Bagaimana suatu daerah itu berjuang dari merah naik ke kuning, naik ke hijau, bahkan setelah hijau dia naik kelas lagi, hijau tebal tadi itu. Itulah cerita tentang TTU dan Manggarai Barat gitu. Itu tujuannya. Jadi ombudsman itu tidak saja dalam kerangka pemeriksaan, itu kemudian datang dengan suatu predikat bahwa Anda melakukan maladministrasi, tapi juga kita mengapresiasi. Dan mengapresiasi bagi mereka yang berhasil gitu. Itu mungkin bisa menjadi motivasi juga ya buat tentu saja para pimpinan daerah yang hadir. Karena melihat dari yang hijau kemudian hijau tebal dan ataupun mungkin yang dari merah naik ke kuning, perjuangannya panjang dan serius. Betul. Dan mereka punya tekad untuk dan niat juga untuk bisa membuat arah lebih baik lagi ya. Betul. Dalam catatan kita, Rey, saya perlu ini ya. Saya melihat pelajari ini. Ini kenapa ya? Apa jadi rahasia suksesnya dia? Ternyata pertama, Rey, memang, nah ini momentum yang sangat tepat sekarang ini. Tanpa ada komitmen kepemimpinan dari kepala daerah, lupakan. Jadi memang butuh komitmen. Karena setengah pekerjaan reform kita itu ada di arena politik. Yaitu apa? Arenanya kepala daerah dan bahkan dukungan DPRD. Jadi komitmen itu harus muncul dulu. Contoh itu ada di sana. Ada nggak visi yang jelas terkait dengan reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang bagus tadi? Ada nggak anggarannya? Jadi prioritas nggak? Pendidikan, kesehatan, layanan sosial, Dukcapil, perizinan di daerah Anda. Ternyata kalau tidak prioritas, ya gimana kita berharap kesehatan yang bagus? Dia nggak prioritas di perencanaan, RKPD-nya nggak ada kata-kata atau nggak kuat prioritas terkait kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Lihat anggaran APBD-nya lebih buruk lagi. Ternyata alokasi dananya hampir nggak ada atau kecil sekali. Jadi memang
komitmen kepala daerah menjadi kunci yang terrefleksi dalam prioritas di perencanaan RKPD dan di APBD terkait penganggaran. Lalu kemudian kedua tentu adalah upaya reform sendiri, bagaimana di dalam instansinya, di dalam OPD dan sebagainya itu kemudian dilakukan berbagai perbaikan dengan pertama-tama menyusun standar pelayanan. Oke. Saya katakan Anda tidak akan mungkin reform kalau Anda itu nggak punya standar pelayanan. Betul. Dibuatlah standarisasinya dulu layanan Anda. Lalu kemudian diumumkan, dipublikasi agar masyarakat tahu minimal 4 standar tadi. Standar waktu, standar biaya, standar proses, dan persyaratan. Minimal banget itu. Lalu diumumkan agar masyarakat tahu. Seringkali juga kita melakukan sesuatu tapi masyarakatnya nggak ngerti. Ternyata sudah ada perubahan, perbaikan dan sebagainya. Lalu jangan lupa dibuat regulasinya sehingga mengikat dan berkelanjutan gitu. Banyak tentu yang saya kira kepala daerah bisa belajar pada kantor perwakilan kita. Iya. Ombudsman sangat terbuka untuk termasuk besok kita umumkan sangat terbuka untuk kemudian mereka bertanya. Iya. Dan kemudian belajar dari pengalaman yang ada dari sesama kolega mereka daerah lain untuk kemudian Anda belajar dari bukti yang ada gitu, ketimbang kemudian sesungguhnya tidak usah terlalu mikir keras pun Rey ya, mencontohi saja jadi inspirasi direplikasi tempat kita itu sudah bisa menjadi awal yang baik gitu. Betul. Karena tadi dari standarisasi yang dibangun itu bisa menjadi tolak ukur juga untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian yang bisa diraih dari mungkin dari masing-masing kepala daerah, dari kabupaten provinsinya juga itu bisa melihat hal tersebut ya. Betul. Oke. Nah, terkait dengan situasi layanan publik yang ada, mungkin melihat seperti apa nih tantangan yang mungkin menjadi hal yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan sehingga masih ada juga layanan publik yang mungkin tidak sesuai dengan standar. Iya, tantangan kita ada di wilayah politik, ada di wilayah birokrasi. Di wilayah politik adalah bagaimana menghadirkan pemimpin yang persepsinya itu Rey adalah bahwa saya itu memimpin berarti melayani rakyat. Iya. Kalau seorang kepala daerah termasuk yang terpilih ini yang belum resmikan atau secara formal ditetapkan oleh KPU gitu ya. Iya. Itu tidak hadir untuk kemudian membawa misi pelayanan, tapi justru datang dengan semangat untuk berkuasa, ya lupakan gitu. Tidak banyak perbaikan yang akan dilakukan. Betul. Apalagi kalau kemudian Rey datang untuk upaya mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama pilkada. Iya. Lebih buruk lagi begitu ya. Jadi kita tentu mendorong dan menghimbau benar para kepala daerah terpilih untuk hadir bahwa Anda itu memimpin berarti melayani rakyat. Itu pertama-tama. Jadi kultur mental model budaya kerja itu harus tertanam dalam diri kepala daerah. Lalu kemudian tercermin pada apa? Pada kerangka kerja yang Anda susun. Sejak perencanaan, penganggaran, program kegiatan hingga pelayanan publik harus terlihat bagaimana kemudian aksi-aksi nyata Anda direncanakan, dianggarkan, dijalankan dan kemudian outputnya. Lalu baru kemudian bagaimana ini Rey, para OPD-nya. Organisasi perangkat daerah termasuk kepala-kepala dinas itu harus ditunjuk mereka-mereka yang memang punya semangat melayani. Bukan semangat datang di situ untuk duduk dan berkuasa. Jadi persepsi diri sebagai penguasa itu persepsi jadul, itu zaman lama itu. Betul. Anda datang bukan lagi sebagai penguasa, memang iya Anda punya kekuasaan, tapi kekuasaan untuk rakyat. Melayani rakyat. Melayani rakyat itulah cara Anda untuk menunjukkan bahwa memang kekuasaan itu kekuasaan yang melayani. Sesuatu yang saya kira memang ya tidak gampang, ya terutama untuk daerah kita, ya memang sangat lama dalam mindset kita, bahkan dalam cara pandang kita bahwa berkuasa itu memang sesuatu yang tujuannya untuk mengendalikan dan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ini yang kita harapkan tidak terjadi dengan terpilihnya berbagai pemimpin baru kita ya. Baru kemudian urusan-urusan teknisnya itu urusan yang saya kira tambahan itu. Gitu. Oke. Ya, saya melihat juga dengan mungkin sejauh ini tugas dan wewenang ombudsman pun sudah sangat luar biasa. Bagaimana bisa menaungi permasalahan-permasalahan yang ada khususnya di layanan publik ya, yang masyarakat pun juga lakukan pengaduan seperti itu yang membuat mungkin dengan adanya pengaduan tadi yang disampaikan oleh masyarakat pun juga membuat ombudsman pun juga terus bergerak untuk menuntaskan nih masalah. Nah, jadi masyarakat pun juga jangan sampai takut dan ragu untuk melaporkan nih ketika ada masalah layanan publik yang dialami. Jadi semua hal itu bisa
jaga kerahasiaannya oleh ombudsman sendiri dan pastinya masalah pun juga bisa teratasi dengan baik pastinya. Itu dijamin penuh oleh ombudsman. Iya. Nah, mungkin bagaimana nih sepanjang 2024 ini masyarakat yang merespon kepada ombudsman ini seperti apa dalam kurun waktu setahun ini Bapak melihatnya? Nah itu dia, kalau NTT memang bagusnya nanti biar kepala perwakilan kita yang bicara ya. Oke. Di suatu masa mungkin Pak Darus akan tampil di TVRI. Tapi kalau secara nasional, Ray, kita memang selalu melihat tren itu selalu meningkat ya. Oke, puji Tuhan. Jumlah Ya, interaksi ombudsman dengan masyarakat, baik yang datang untuk melapor atau mengadu maupun sekedar untuk berkonsultasi. Ya, kata sekedar ini sedang kata yang kurang tepat, tapi intinya dia datang untuk mencari solusi di ombudsman itu jumlahnya sangat banyak. 24 ribuan per tahun secara nasional ya. Nah, saya nggak tahu di NTT itu berapa. Tapi saya rasa makin meningkat mungkin karena kultur kita di NTT ini, Ray, itu kan orang yang terbiasa untuk speak up gitu. Speak up itu artinya dia kemudian ada sesuatu ya dia bicarakan, dia sampaikan. Tapi kita berharap agar kemudian keberanian untuk terbuka seperti ini itu tersalurkan lewat apa? Lewat mengadu, lewat melapor begitu ya, bahwa kalau masyarakat punya masalah jangan didiamkan. Jangan kemudian menghadapi itu sendiri lalu kemudian tidak terselesaikan. Kita berharap, tapi memang hal seperti ini masih menjadi tantangan, terutama pada masyarakat kelas menengah ke bawah yang bekerja di sektor-sektor informal, yang menjadi petani, yang menjadi nelayan, buruh, pedagang lepas, macam-macam peternak dan sebagainya, yang mungkin di ombudsman laporannya itu masih sangat sedikit. Tapi saya katakan bahwa sedikitnya laporan atau bahkan tidak adanya laporan bukan berarti tidak adanya masalah. Ada masalah, bahkan mungkin sangat banyak. Tapi dia tidak melapor saja. Betul. Nah, tidak melapor ini macam-macam sebabnya. Satu, karena memang tadi tidak berani. Atau kedua, dia nggak tahu mau melapor kemana. Ketiga, mungkin ombudsmannya memang belum banyak dikenal dan sebagainya. Jadi memang ini refleksi dari berbagai pihak. Ya, baik si pelapor sendiri atau masyarakatnya, kami sebagai lembaga pengawas yang menangani pengaduan atau laporan, maupun pemerintahnya sendiri. Pemerintah itu kalau terus-menerus dilaporkan, menjadi terlapor di ombudsman tapi tidak juga menunjukkan tingkat perbaikan, respon yang memadai juga tidak kelihatan, ya lama-lama masyarakat juga apatis. Betul. Jadi memang ini butuh ekosistem perbaikan pengaduan itu membutuhkan sinergi kerjasama antara masyarakat sebagai potensial sebagai pelapor, ombudsman sebagai lembaga yang menangani pengaduan atau laporan, dan pemerintah maupun non pemerintah yang menjalankan pelayanan publik untuk responsif. Jadi memang ini kerjasama dari banyak pihak itu. Betul, karena memang kolaborasi itu perlu sekali. Kolaborasi perlu. Terkhusus mungkin juga media juga menjadi salah satu sangat penting. Media massa online, massa utama, online dan sebagainya. Ini menjadi satu, kalau saya lihat media ini punya dua fungsi untuk ombudsman. Satu adalah menjadi mata dan telinga ombudsman. Kita nggak punya orang di kabupaten kota, apalagi di desa kita nggak punya sama sekali. Teman-teman jurnalis lah yang bisa menjadi mata dan telinga ombudsman untuk mendengar dan melihat apa masalah yang terjadi di grassroots, di akar rumput. Suara dari mereka yang tidak bersuara, ya. Voice of the voiceless misalnya, para petani lain dan sebagainya, itu media massa yang paling bisa kita andalkan. Tapi kemudian kedua, media massa juga menjadi dalam tanda kutip corong, mulutnya ombudsman. Betul. Untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi temuan kita, apa yang menjadi perbaikan-perbaikan dari hasil penanganan pengaduan untuk sampaikan kepada masyarakat, bahwa kalau Anda melapor ada solusi dan sebagainya. Dan saya kira cukup banyak cerita nyata ya di kantor perwakilan di mana ombudsman itu bisa hadir menjadi solusi, baik dalam urusan kepesertaan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, maupun juga urusan pendidikan dan lain-lain dan sebagainya. Termasuk ini saya baru keliling ke beberapa tempat di sini di NTT terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini khususnya pekerja informal tidak terlindungi. Para petani, nelayan, pekerja lepas dan sebagainya itu, dengan kemudian ombudsman bersinergi dan Pemda, lalu kepesertaan bertambah. Yang tadinya dia tidak, kemudian jadi peserta dan sebagainya. Tentu ada yang kemudian bisa bayar sendiri, ini peserta mandiri.
tapi juga ada yang skema PBI, penerima bantuan iuran bagi BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya. Jadi memang ini upaya-upaya yang kita lakukan di bidang kesehatan juga saya kira Pak Darius kepala perwakilan kita cukup sering menyuarakan bagaimana mereka yang mungkin pernah jadi peserta BPJS Kesehatan, tapi dia sudah lama tidak update kepesertaannya, atau ternyata kemudian dia kalau mandiri tidak lagi membayar, atau juga kalau dia PBI penerima bantuan iuran ternyata oleh pemerintah, oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial sudah dikeluarkan data kepesertaannya. Begitu kemudian dia sakit, masuk rumah sakit baru ketahuan. Kalau ternyata dia sudah berbulan-bulan atau bahkan tahunan tidak lagi jadi peserta. Nah, Ombudsman hadir untuk kemudian menjadi solusi di sana dan macam-macam. Jadi pelayanan publik itu memang hal-hal yang sehari-hari konkret yang kita rasakan, yang dialami oleh masyarakat gitu. Iya, memang melihat ini cukup kompleks ya untuk masalah. Tapi sesungguhnya kalau kita punya komitmen dan kapasitas teknokratik yang baik, ini bisa teratasi. Iya. Harapannya dengan ya para pemimpin daerah yang baru terpilih ini menjadi corong ya untuk betul. Membuat pelayanan publik ini bisa menjadi lebih baik lagi dan jangan sampai ada lagi pelayanan publik yang tidak dirasakan secara penuh dengan baik oleh masyarakat pun juga tentunya. Nah, untuk 2025 ini kita sudah hampir mengakhiri tahun 2024 ini. Nah, untuk 2025 kira-kira target atau harapan yang diharapkan dari Ombudsman sendiri untuk pelayanan publik di Indonesia baik NTT maupun seluruh Indonesia ini seperti apa? Oke, ini sangat penting, Rey. Ini juga sekaligus saya menyampaikan pesan bahwa mulai 2025 kami akan mengubah penilaian. Kalau sejak 2015 hingga 2024 kita punya yang namanya survei kepatuhan, maka sejak 25 sampai 29 paling tidak kami naik kelas dan survei kepatuhan menjadi opini pengawasan. Ini sama seperti BPK. BPK itu punya opini pemeriksaan terkait keuangan. Ombudsman punya opini pengawasan terkait pelayanan publik. Bukan sekedar soal nama ini, Rey, tapi soal isi dalamnya. Bahwa kalau survei kepatuhan itu kita hanya ngukur hal-hal yang sifatnya penting namun sebenarnya sederhana, elementer saja terkait standar pelayanan dan sebagainya. Nanti opini pengawasan itu akan lebih berat lagi. Itu tidak hanya soal performance, tidak hanya soal compliance, tapi juga soal inovasi dan sebagainya. Jadi compliance terhadap standar, performance Anda terkait kinerja, tapi juga inovasi, berbagai terobosan kita akan ukur. Jadi naik kelas ini. Nah, saya berharap dan ini momentum yang sangat bagus ya, kepala daerah terpilih lalu kemudian membawa daerah Anda dari yang tadinya mungkin hanya sekedar memenuhi standar pelayanan, lalu kemudian Anda menunjukkan kinerja, lalu kemudian inovasi dan terobosan. Ini yang akan dilakukan oleh Ombudsman sejak 25 nanti hingga 29 paling tidak dalam kerangka RPJMN kita akan naikin level atau kelas dari produk yang kita akan keluarkan. Lalu kemudian kedua tentu saja yang dirasakan oleh masyarakat ya. Saya selalu berpesan kepada para bupati, wali kota dan gubernur di NTT khususnya. Fokus pembangunan kita itu pada 3 hal saja terutama. Kalau saya ya. 1, membangun infrastruktur ekonomi yang terkait dengan akses jalan atau transportasi menuju sentra-sentra produksi. Membawa hasil kebun ke pasar, hasil laut ke pasar. Dengan apa? Dengan Anda membuka akses. Infrastruktur ekonomi, 1. Kemudian kedua adalah membangun modal manusia, human capital. Terutama dalamnya adalah pendidikan dan kesehatan dan sosial. Perlindungan sosial menjadi kata kunci. Dan ketiga adalah mereform birokrasi Anda. Jadi infrastruktur ekonomi, pembangunan modal manusia, dan reformasi birokrasi menjadi 3 kata kunci untuk membuat NTT itu naik kelas. Untuk membuat kemudian rakyat sungguh merasakan satu hal, Rey, bahwa hadirnya pemerintahan yang baru membuat rakyat makin berotak cerdas, makin berbadan sehat, dan makin berkantong tebal. Itulah IPM. Berkantong tebal itu artinya apa? Ekonominya. Betul. Berotak cerdas itu artinya apa? Pendidikannya. Berbadan sehat itu kesehatan. Maka fokus pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi itu menjadi kunci untuk membuat atau menghadirkan negara, membuat negara menjadi instrumen untuk mensejahterakan. Pada akhirnya, Rey, pelayanan publik yang otentik, yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat adalah pelayanan publik yang membahagiakan, pelayanan publik yang mensejahterakan. Pada akhirnya ukurannya kan itu, membuat orang makin berotak cerdas, membuat orang makin berbadan sehat,
membuat orang makin berkantong tebal. Kan itu tujuan hidup kita, Rey, ya. Oke, Saya kira itu. luar biasa nih. Nah ini saran yang diberikan oleh Ombudsman ini untuk kemajuan bangsa mungkin melalui pimpinan-pimpinan daerah yang yang Betul. telah terpilih dan mungkin sebentar lagi akan memimpin daerahnya masing-masing, mungkin bisa dijadikan contoh dan pastinya bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Dan itu harapan kita semua tentunya. Tentu saja. Oke, nah mungkin boleh nih Pak Robert untuk masyarakat mungkin yang ingin mungkin kalau merasakan adanya layanan publik yang tidak sesuai Ya, ataupun juga administrasi ini sampaikan ke Ombudsman ini seperti apa, Bapak? Nah itu dia, Boleh. itu nanti lagi-lagi Pak Kepala Perwakilan, tapi intinya gini, Ombudsman membuka berbagai channel yang ada. Iya. Ada yang lewat platform online, Oke. bahkan sekedar WA, kita akan respon. Langsung direspon ya. WA, SMS, ya. Kemudian lewat website, lewat email, semua kanal kita buka, termasuk yang datang langsung. Oke. Memang secara nasional kita ini memang masih ya sudah dibuka berbagai kanal pun begitu ya. Tetap ternyata nggak afdol kalau nggak datang langsung. Oke. Nah, tapi untuk NTT ini kan nggak mungkin ya, kepulauan dengan kompleksitas daerah yang luar biasa. Iya. Kita sih sangat berharap mereka kemudian akan menggunakan berbagai kanal yang kita siapkan. Yang buat Ombudsman sama, Rey. Antara Anda datang langsung dengan Anda hanya berkirim masalah, keluhan, pengaduan lewat email, lewat WA, itu sama nilainya. Iya. Jadi tidak harus ketemu kita. Nanti Ombudsman yang akan menghubungi Anda, ya kalau sudah menghubungi WA kita, SMS kita dan sebagainya, kita akan menghubungi untuk kalau tadi misalnya masalahnya jelas, Iya. tapi dia ternyata tidak bisa mengurai dengan baik, ya kita akan membantu. Oke. Masalahnya jelas, tapi dia ternyata tidak bisa nulis, kita akan bantu, Ray. Jadi semua akan dimudahkan dan yang penting, Ombudsman tidak boleh memungut Rp1 pun. Siap. Tidak boleh memungut Rp1 pun dari apa yang kita kerjakan. Jadi ini memang gratis, tis ya, Ray, ya. Jadi benar-benar Rp0. Bila kemudian ternyata masyarakat mengeluarkan uang untuk Ombudsman, bisa dipastikan kita akan menindak yang bersangkutan. Tapi dengan catatan, kalau Anda ternyata menggunakan pihak ketiga, Iya. menggunakan jasa konsultan, bahkan kemudian pengacara dan sebagainya, ini di luar hitungan Ombudsman. Itu berarti pilihan Anda. Jadi Anda mengeluarkan duit untuk menggunakan jasa pihak ketiga, itu tidak berarti bahwa Anda mengeluarkan uang untuk berurusan dengan Ombudsman. Itu pilihannya. Iya. Itu kan pilihan Anda menggunakan mereka. Kita berharap bahwa tidak usah gunakan pihak ketiga. Anda berurusan langsung dengan Ombudsman, Anda akan mendapatkan layanan yang bebas, yang gratis tadi itu. Tuh. Oke. Ini pemirsa juga sudah tahu nih bagaimana ketika mengalami masalah layanan publik yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan standar, Ombudsman hadir untuk melayani masyarakat tentunya tanpa dipungut biaya ya. Jadi ayo ketika ada yang tidak benar dalam standar layanan publik yang Dan dialami, publik, ini bisa langsung melaporkan kepada Ombudsman tentunya karena sudah diberikan layanan yang luar biasa. Mungkin yang terakhir boleh kasih pesan sekali lagi untuk masyarakat, untuk pemerintah juga agar bisa lebih meningkatkan layanan publik dan masyarakat pun juga mengalami layanan publiknya juga dengan baik tentunya. Silakan Bapak. Oke, pertama untuk masyarakat dulu, kembali untuk menekankan bahwa ada masalah jangan selesaikan sendiri. Anda harus melapor, Anda harus mengadu. Boleh kemudian lewat medsos, tapi itu pilihan Anda, harus akuntabel sana, tapi saya menghimbau untuk laporlah ke instansi pemerintah dan laporlah ke Ombudsman. Ombudsman akan merespon dengan sangat baik karena tagline kita sederhana, kita menghargai para pelapor tadi bahwa kalau Anda melapor, Anda itu hebat. Melapor itu hebat, mengadu itu keren. Jadi lapor dan berani untuk melapor. Satu. Kemudian kedua, kepada pemerintah, terutama ini momentum yang sangat baik bagi pemerintahan baru, apakah gubernur, bupati, wali kota, ya, dan sebagainya itu bahwa kontestasi pilkada itu adalah kontestasi mencari para pelayan rakyat. Bukan penguasa yang datang kemudian Anda tujuannya untuk memperkaya diri sendiri. Jadi batu uji keberhasilan kerja Anda besok adalah sejauh mana kemudian masyarakat itu makin berotak cerdas, makin berbadan sehat, makin berkantong tebal. Itulah fungsi pelayanan publik. Pada akhirnya rakyat akan menghakimi Anda ketika 5 tahun berlalu, apakah kemudian mereka makin sejahtera atau tidak gitu. Kalau tidak, maka rakyat sendiri yang akan menjadi hakim atas mekanisme baru di 5 tahun yang akan datang gitu. Saya kira itu. Terima kasih banyak untuk pesannya. Sukses terus Bapak Robert bersama dengan Ombudsman.
Kita tunggu terus terobosan baru, inovasi baru untuk layanan publik yang lebih baik di Indonesia, khususnya di NTT tercinta kita ini. Siap. Terima kasih banyak, sukses terus, dan Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Tuhan memberkati, sukses juga untuk Ray dan TVRI. Terima Siap. kasih. Baik pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Kotong Boomong edisi kali ini. Terus saksikan Kotong Boomong hanya di TVRI NTT Kotong Put TV. Untuk itu saya Ray Seran beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.